Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kestabilan suatu sistem ya, atau disebut sebagai sistem stability. Nah, Anda sudah belajar mengenai cara bagaimana membaca grafik dari respon suatu sistem terhadap input, kemudian bagaimana grafik suatu respon sistem berdasarkan urutan waktu gitu. Nah, dari materi tersebut tentu Anda sudah mempelajari mengenai fase-fase yang ada dalam suatu sistem yang menerima rangsangan dari suatu input. Nah, di situ ada beberapa wilayah ya di grafik tersebut seperti rise time, peak time, delay time hingga suatu sistem mencapai suatu kondisi yang dinamakan steady state condition yang semula berada dalam kondisi transient. Nah, kemudian kita akan mengulas lebih jauh lagi kondisi ketika suatu sistem tersebut berada di steady state ya atau steady state condition atau kondisi steady. Nah, di situ kan kalau Anda perhatikan itu ada steady state error di sana. Nah, kemudian apakah suatu sistem yang berada dalam kondisi steady state dengan steady state error dalam rentang 2-5% tersebut yang kita tahu itu merupakan kondisi yang sudah dimungkinkan, yang sudah disepakati untuk suatu sistem apabila sistem tersebut berada dalam kondisi steady state adalah kondisi ketika steady state error-nya 2-5%. Nah, apakah dalam kondisi itu suatu sistem sudah stabil gitu kan? Terus apa makna atau definisi dari kestabilan terhadap suatu sistem? Oke. Jadi kita tinjau sudut pandang dari stability suatu sistem itu. Di sini saya ambil contoh suatu sistem dengan kategori closed loop atau sistem tertutup tuh. Artinya apa? Suatu sistem tersebut dia memiliki mekanisme umpan balik supaya respon yang dihasilkan oleh suatu sistem itu mendekati atau memiliki steady state error yang sangat kecil terhadap inputannya. Jadi kalau Anda memasukkan inputan, misalnya suatu sistem air conditioner, maka suatu mesin air conditioner atau mesin AC tersebut itu dapat merespon input Anda, input suhu yang Anda masukkan tersebut dengan sangat presisi, artinya memiliki steady state error yang rendah dan juga sangat akurat, artinya mendekati nilai inputan yang Anda masukkan. Nah, meninjau dari konsep closed loop ini, di sini Anda perhatikan ada input, kemudian di sini ada lingkaran, ya. Ini namanya summing junction, yaitu kondisi atau posisi ketika nilai feedback atau umpan balik tersebut dibandingkan oleh controller terhadap nilai inputnya. Perbandingan nilai tersebut akan menghasilkan suatu nilai selisih ya. Nilai selisih tersebutlah yang dibaca sebagai nilai error oleh controller. Sehingga controller akan memproses nilai error tersebut agar proses yang terjadi dalam suatu sistem itu errornya selalu berkurang. Artinya selalu dikurangi sehingga mencapai posisi mendekati nol. Nah, di steady state error itulah kita tahu bahwasanya nilai saat di kondisi dia steady itu rentangnya adalah 2% sampai 5% dari nilai inputnya. Artinya apa? Dia jaraknya 0,05 ya, paling besar. Maka dia sudah masuk ke kondisi steady state. Itu cara mengidentifikasinya. Nah, kemudian lantas bagaimana stability yang dimaksud dalam topik kali ini itu? Jadi tentu Anda sudah ingat bahwasanya apabila kita ingin menganalisis suatu sistem, maka kita harus mampu untuk membuat suatu model matematiknya. Suatu model matematik tersebut nantinya
melibatkan suatu persamaan yang dalam hal ini adalah persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial bisa memiliki orde 2, orde 1, atau orde 3, bahkan orde yang lebih tinggi lagi. Nah, bentuk persamaan diferensial tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan suatu metode yaitu transformasi Laplace atau Laplace transform. Nah, analisis terhadap stabilitas itu kita ketahui dari transfer function yang muncul apabila kita berhasil menyelesaikan persamaan diferensial yang berorde tersebut. Sehingga dari domain S kita ubah ke domain T. Nah, baru kita cari perbandingan antara keluaran dengan inputan. Ya. Nilai keluaran dengan nilai inputan. Itulah kita tahu yang namanya fungsi transfernya. Ketika kita sudah mengetahui fungsi transfernya, ya, jadi di sini di layar ini Anda perhatikan, ini flashback kembali di pertemuan sebelumnya ya, kalau Anda lupa mungkin. Nah, dari ini, dari input, controller, proses, kemudian feedback, kemudian output ini, kita bisa tarik suatu diagram gitu. Apakah hasil outputnya sudah sesuai dengan inputnya? Kalau di sini inputnya adalah 1 ya, dari grafik ini, maka Anda perhatikan sumbu X ini adalah T, sumbu Y adalah nilai outputnya atau C fungsi T itu. Nah, Anda perhatikan seiring dengan ini naiknya waktu, dia grafiknya berubah gitu. Dia berubah grafiknya sehingga apa? Sehingga dia mencapai suatu kondisi steady state. Nah, kondisi steady state itulah yang akan kita analisis lagi, yang akan kita ulik lagi untuk mengetahui seberapa stabilkah itu suatu sistem itu dalam merespon input atau rangsangan yang ada dari luar. Oke, jika sistem dia stabil, itu lama-kelamaan, perlahan, dia mendekati nilai errornya itu 0 gitu ya. Nilai errornya itu 0. Anggap saja di sini adalah nilai yang dituju. Nah, kalau di sistemnya stabil, lama-lama dia akan teredam. Gitu. Itulah yang kita kenal sebagai eta atau damping ratio. Itu. Damping ratio itu akan menekan respon suatu sistem sehingga sistem tersebut berada sesuai dengan input yang kita masukkan. Nah, bagaimana jika sistemnya tidak stabil? Kalau sistemnya tidak stabil dan tidak ada damping yang bekerja di sana, maka osilasi atau gerakan dari atau respon ya atau nilai respon suatu sistem itu akan terus berubah gitu. Jadi nilainya bisa berada di nilai positif, bisa berada di nilai negatif gitu. Jadi nilainya akan terus berubah. Nah, itulah sistem yang tidak stabil. Artinya apa? Nilai apa yang berubah? Jadi nilai yang berubah adalah nilai outputnya. Nilai outputnya tidak tetap atau tidak berada dalam rentang error yang sudah disepakati. Jadi nilai 2% atau 0,02 sampai 0,05 itu bukan angka suci sebetulnya. Jadi tergantung sistem yang Anda rancang itu memerlukan ketelitian seberapa gitu. Jadi bisa aja nilai rentangnya itu antara 1% sampai 1,5% mungkin. It depends on what system you make. Jadi di sini adalah gambar bagaimana jika sistem dalam keadaan tidak stabil. Jadi akan berosilasi selamanya. Jadi tidak mampu sistem tersebut untuk mencapai nilai output yang mendekati nilai input yang sudah dimasukkan, yang akan dituju. Jadi sistem itu adalah stabil kondisinya jika tanggapan denyutnya itu mendekati 0 ketika waktu mendekati tak hingga.
ada suatu momen ketika outputnya itu akan sama dengan rangsangan yang dimasukkan. Dan sistem itu adalah stabil jika setiap masukan terbatas, ya, masukan yang terbatas itu menghasilkan keluaran yang terbatas. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau Anda set pemanas, ya, misalkan Anda punya penetas telur, mesin penetas telur, itu Anda set suhunya di misalkan 75 derajat, ya, maka dia akan menghasilkan keluaran ya yang mendekati 75 derajat itu atau lebih tinggi sedikit dari 75 derajat. Artinya keluarannya itu terbatas. Jadi suhunya tidak naik terus sampai 1000 derajat itu kan artinya sistem tersebut tidak stabil. Jadi definisi dari stabilitas suatu sistem itu adalah suatu sistem tersebut stabil jika anggapan denyutnya mendekati nol ketika waktu mendekati tak terhingga. Sistem adalah stabil jika setiap masukan yang terbatas ya. Jadi artinya ada nilainya gitu, masukan itu. Setiap masukan terbatas menghasilkan keluaran yang terbatas pula. Artinya terdefinisi keluarannya. Poin yang ketiga, definisi sistem itu stabil bisa didasarkan atas tanggapan sistem terhadap masukan yang terbatas tadi. Yaitu masukan-masukan yang besarnya lebih kecil dari suatu harga berhingga ya, untuk rentang waktu atau sepanjang waktu. Setelah mengetahui definisi stabilitas, ya, stabilitas dalam suatu sistem kontrol, kemudian pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi tingkat kestabilan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Bagaimana kita memvonis suatu sistem kontrol yang kita amati itu stabil dengan suatu sistem kontrol yang sama itu lebih stabil atau tidak. Nah, jadi kita mengetahui bahwasanya suatu sistem kendali itu kita bisa bahasakan dalam bahasa matematika itu. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai transfer function. Ya, transfer function itu akan mengisi kotak-kotak atau diagram blok yang Anda buat jika Anda merancang suatu alat atau mesin yang memiliki sistem pengendalian. Nah, dalam diagram blok tersebut akan diisi suatu persamaan matematika atau transfer function ya. Nah, transfer function ini adalah perbandingan antara luaran dan masukan, output per input. Nah, di dalam output dan input ini ada elemen ya yang kita sebut sebagai zeros dan untuk bagian outputnya itu adalah poles atau kutub. Suatu syarat ya, yang perlu dipenuhi agar sistem menjadi stabil itu adalah bagian-bagian nyata dari akar-akar persamaan ya, bagian polesnya mempunyai bagian-bagian nyata yang negatif. Jadi ini kan kalau Anda ingat lagi contoh transfer function di buku yang sudah kita download di laman LMS itu Anda lihat. Jadi bagian pembilang dan penyebut itu kan bisa ditarik gitu akarnya itu. Jadi akar suatu persamaan di sana. Nah, akar persamaan tersebut ya itu kerangka dalam bentuk dan nilai suatu bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks. Jadi ada komponen i di sana. Jadi kalau Anda ingat kalkulus, ada materi bilangan kompleks, di situ Anda bisa mencari akar-akar dari bilangan kompleks. Nah, itulah. Jadi dari akar-akar bilangan kompleks itulah kita bisa mengidentifikasi seberapa besar tingkat kestabilan sistem yang sama ya. Suatu sistem yang sama tapi pasti memiliki tingkat kestabilan yang berbeda-beda. Nah, itu bisa kita identifikasi mana yang lebih stabil antara sistem A dan sistem B karakternya dari akar-akar
persamaan di inputnya, di sisi input. Jadi ini nanti dia akan berbentuk ya, karena dia semula di domain Laplace, kemudian Anda inversekan ke domain T, maka dia akan membentuk suatu persamaan sederhana ya, seperti ini. Bisa E pangkat minus AT, bisa E pangkat AT. Bisa dia E pangkat BT cos AT atau E pangkat BT sin AT. Nah, kalau Anda teliti lagi di sini, bahwa bagian-bagian nyata dari akar-akar persamaan ciri mempunyai bagian nyata negatif. Ya. Jadi bagian-bagian nyata dari akar-akar persamaan memiliki bagian-bagian nyata yang negatif. Itu adalah syarat, ya, itu adalah syarat agar sistem menjadi stabil. Jadi seperti apa wujudnya? Seperti ini. Ya, kalau Anda lihat di sini, kita bisa mencari akar dari ini transfer function-nya. Oke, jadi ini adalah sistem ini ya, varian waktu ya. Jadi kita batasi dalam lingkup sistem dengan varian waktu. Sumbu X ini time atau waktu, sumbu Y ini adalah outputnya. Nah, di sini Anda perhatikan, jadi ketika Anda sudah menemukan akarnya, akar bilangan kompleksnya, nah, Anda lihat di sini, Anda posisikan dalam suatu kartesian, ya, diagram kartesian. Di sini ada sigma, itu komponen real, ya, kemudian ada komponen imajiner. Ya. JW di sini ditulis. Ada beberapa buku menulisnya dengan I omega ya. Ini J omega, ada beberapa buku menulis I omega. Nah, Anda perhatikan ini adalah bentuk diagram blok dari sistem kendali. Ya. Sudah kita bahasakan dalam bentuk bahasa matematika. Nah, kemudian ini adalah data yang dibaca oleh sensor. Ya, grafik yang dibaca oleh sensor. Bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa menganalisis berapa stabilkah sistem ini itu dari nilai persamaan yang ada di transfer function-nya. Jadi jika kita cari, jadi saya nggak akan menjelaskan bagaimana operasi bilangan kompleks, karena ini butuh 1 semester. Jadi saya harap Anda bisa buka lagi buku kalkulusnya, silakan Anda pelajari sendiri cara mencari akar bilangan. Ya. Nah, kemudian kita plotkan, di sini ada sumbu X, sumbu Y. Nah, ada keterangan di sini, jika poles, sisi kutub, berarti kalau poles kan bagian bawah tadi ya, sisi input. If the poles are only in the left half plane, the system is stable. Jadi kalau dia polesnya, dia punya nilai di sisi kiri, ya, di sisi kiri dari Cartesian diagram ini, maka dia sistemnya stabil. Nah, kemudian bagaimana jika sistemnya stabil? Polesnya tadi, dia ada di sisi kanan. Nih. Jadi bagian real dari akar-akar imajinernya itu ada di sisi kanan. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, dia seiring berjalannya waktu, lihat, inputnya adalah 1. Tetapi sistem ini merespon dengan perilaku yang siklik. Artinya makin lama, sering berjalannya waktu, outputnya itu tidak jelas. Makin lama makin besar rentangnya. Dia selalu bergerak gitu. Tidak mencapai suatu kondisi yang kita inputkan. Tidak mencapai nilai yang kita tentukan. Nah, itu posisi dari pulse-nya itu ada di sisi kanan. Jadi sistemnya tidak stabil. Ada di sisi kanan dari diagram ini, Cartesian. Kemudian jika kutubnya ya, ada di aksis ya, ada di aksis IW atau J omega
Saya lebih suka nyebutnya IW, bukan omega ya. Tapi sebenarnya yang benar itu ya I omega atau J omega. Kalau pulse-nya ada di aksis ini, kemudian di sisi kiri itu ada pulse-nya. Sistem tersebut itu dalam kondisi stabil secara marginal. Itu ya. Jadi stabil secara marginal itu tidak sepenuhnya stabil. Jadi ada sistem yang stabil, sistem tidak stabil, dan sistem yang setengah stabil kita sebutkan. Jadi kadang stabil, kadang tidak stabil. Ini ya. Jadi ini yang kita bahas tadi, kondisi sistem berdasarkan posisi poles yang kita plotkan dalam diagram Cartesian. Oke, demikian untuk video kali ini. Ya, jadi silakan, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi bahan renungan dan bahan belajar. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan kita diskusikan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.